Kembali pada edisi pembelajaran prakarya kelas 9 semester 1 tahun pembelajaran 2020-2021. Video ini sengaja dibuat guna membantu siswa-siswi sekalian untuk memenuhi aspek pengetahuan dan pemahaman tentang materi bahan ajar prakarya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas materi rekayasa tentang dasar-dasar elektronika. Yang pertama adalah wawasan elektronika. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik, arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Komponen elektronika dasar. Elektronika adalah suatu cabang teknik atau fisika yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen-komponen aktif seperti transistor, dioda, IC, serta komponen-komponen pasif elektronika seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Adapun jenis dan manfaatnya. Manfaat resistor. Resistor merupakan komponen elektronik yang memiliki dua pin atau desain untuk mengatur tegangan listrik atau arus listrik. Resistor dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah resistor tetap, kemudian yang kedua adalah resistor variabel. Resistor tetap adalah resistor yang nilai hambatannya relatif tetap. Biasanya terbuat dari karbon, kawat atau paduan logam. Ini seperti terlihat pada gambar. Ini adalah penampakan dari resistor. Resistor variabel atau biasa disebut potensiometer adalah resistor yang besar hambatannya dapat diubah-ubah. Seperti terlihat pada gambar. Ini adalah resistor yang dapat diubah-ubah, yang meliputi KSN, koefisien suhu negatif, kemudian LDR, like dependent resistor, dan VDR, voltage dependent resistor. Kemudian menentukan warna. Kode warna pada resistor menyatakan harga resistensi dan toleransinya. Semakin kecil harga toleransi suatu resistor adalah semakin baik. Pada resistor terdapat 4 hingga 5 gelang warna. Ini terlihat pada gambar. Ada 1, 2, 3, 4. Dan masing-masing memiliki nilainya. Perlu diingat, semakin kecil harga toleransinya maka dia akan semakin baik. Baik, kita lanjutkan. B. Kondensator atau kapasitor merupakan suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Satuannya disebut farad. Ini diambil dari nama penemunya,
yaitu Michael Faraday. Adapun fungsi utama kapasitor, yang pertama adalah sebagai penyaring atau filter pada rangkaian regulator DC atau power supply untuk meminimalisir tegangan ripple AC yang masih tersisa. Yang kedua, sebagai pembangkit pulse frekuensi dalam rangkaian osilator. 3. Sebagai penggeser fasa. 4. Sebagai coupling, yakni menghubung antara dua buah rangkaian elektronika seperti pada rangkaian penguat amplifier yang dihubungkan pre-amp dengan amplifier. 5. Sebagai filter dan coupling pada rangkaian power supply, penggeser fasa, pembangkit frekuensi pada rangkaian osilator, dan juga dapat digunakan untuk mencegah percikan bunga api yang dapat terjadi pada saklar. Kemudian cara kerja kapasitor, yaitu dengan mengalirkan elektron menuju kapasitor. Setelah kapasitor sudah terpenuhi dengan elektron, maka tegangan tersebut akan mengalami perubahan selanjutnya. Elektron akan keluar dari kapasitor dan menuju rangkaian elektronika. C. Induktor atau reaktor adalah merupakan komponen listrik yang digunakan sebagai beban induktif. Induktor seperti terlihat pada gambar. Ini adalah merupakan gambar induktor, sering kita temui pada alat-alat elektronik. Kemudian induktor itu sendiri dilambangkan seperti pada gambar ini. Ini adalah lambang dari induktor. Kemudian transformator atau trafo. Ini nampak terlihat seperti gambar. Ada yang besar, kemudian ada yang kecil. Ini yang sering kali dilihat adalah trafo yang berada pada pembangkit tenaga listrik. Trafo adalah alat yang memindahkan tenaga listrik antar dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Jenis-jenis transformator yang pertama yaitu adalah step up, memiliki lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer yang berfungsi sebagai penaik tegangan. Kemudian yang kedua adalah step down, memiliki lilitan sekunder lebih sedikit daripada lilitan primer dan berfungsi sebagai penurun tegangan. Yang ketiga, auto transformator. Secara garis besar, fungsinya adalah menyalurkan energi listrik bertegangan tinggi maupun rendah yang berlangsung dalam frekuensi yang sama. Yang keempat, auto transformator variabel, berfungsi mengatur tegangan dari jalur transmisi dan dapat digunakan untuk mengubah tegangan. 5. Auto transformator isolasi, berfungsi sebagai isolasi antara dua kalang yang biasa diterapkan pada audio. Kemudian 6. Auto transformator pulsa adalah transformator yang didesain khusus untuk memberikan gelombang pulsa. Kemudian 7. Auto transformator fase adalah merupakan 3 transformator yang dihubungkan secara khusus satu sama lainnya.